Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Operasional. Saya Sehat Masari Simamora sebagai pemateri pertama dan sebagai moderator, dan teman-teman Saya Clarissa Danila Manurung sebagai pemateri kedua. Saya PBCIT sebagai pemateri ketiga. Baiklah, adapun pokok pembahasan hari ini yaitu yang pertama, pengertian audit operasional. Yang kedua, tujuan dan manfaat audit operasional. Yang ketiga, ruang lingkup audit operasional. Yang keempat, jenis audit operasional. Yang kelima yaitu kriteria audit operasional. Yang keenam, tahap-tahap audit operasional. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi audit operasional. Yang kedelapan yaitu keterbatasan audit operasional. Yang kesembilan yaitu studi kasus, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, materi pertama akan saya bawakan sendiri yaitu pengertian audit operasional. Menurut Bayangkara, audit operasional merupakan pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam konteks audit manajemen yang meliputi seluruh pengoperasian internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Yang kedua, menurut Sukrisno Agus, audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah berjalan efisien dan efektif. Dari kedua para ahli tersebut, dapat kita simpulkan audit operasional adalah suatu proses sistematis untuk mengevaluasi kegiatan operasi suatu organisasi dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi suatu kegiatan operasi dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi dan melaporkan hasil dari evaluasi kepada orang-orang yang tepat beserta rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat audit operasional. Menurut Agus, tujuan umum dari audit operasional yang pertama yaitu untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menilai apakah berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Dan yang terakhir yaitu untuk bisa memberikan rekomendasi kepada manajemen puncak untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat yang diperoleh dengan adanya audit operasional ini. Yang pertama yaitu memberikan informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu pihak manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-laporan, dan pengendalian. Yang ketiga, memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan rencana-rencana, prosedur, serta persyaratan peraturan pemerintah. Yang keempat, mengidentifikasikan area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil. Yang kelima, menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil pemborosan. Yang keenam, menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perubahan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh tahap operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup dan karakteristik audit operasional. Adapun ruang lingkup dari audit operasional ini yang pertama yaitu audit atas pertanggungjawaban keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup apakah unit kerja. Yang kedua, audit atas kehematan atau keekonomian dan daya guna efisiensi mencakup penilaian unit kerja. Dan untuk karakteristik audit operasional yang pertama yaitu audit operasional adalah prosedur yang bersifat investigatif. Yang kedua, mencakup semua aspek perusahaan, unit, atau fungsi. Yang ketiga, yang diaudit adalah seluruh perusahaan atau salah satu unitnya, atau salah satu fungsi, atau salah satu subklasifikasinya. Yang keempat, penelitian dipusatkan pada prestasi atau keefektifan dari perusahaan, unit, fungsi yang diaudit dalam menjalankan misi pertanggungjawaban dan tugasnya.
Yang kelima, pengukuran terhadap keefektifan didasarkan pada bukti atau data dan standar. Yang terakhir yaitu tujuan utama audit operasional adalah memberikan informasi kepada pimpinan tentang efektif tidaknya perusahaan, suatu unit, atau suatu fungsi. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Clarissa. Kepada Saudari Clarissa saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Moderator. Selanjutnya yaitu jenis audit operasional. Ada 3 jenis audit operasional. Yang pertama, fungsional audit. Fungsi merupakan suatu alat pengelolaan kegiatan suatu perusahaan, seperti fungsi penerimaan kas atau fungsi produksi. Jadi, audit ini dilakukan hanya terhadap suatu fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, organisasional audit. Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Yang ketiga, special assignment, di mana audit ini dilakukan khusus timbul atas permintaan manajemen. Yang selanjutnya yaitu kriteria audit operasional. Yang pertama, kinerja historis atau historical performance. Kriteria ini didasarkan pada hasil aktual dari periode sebelumnya. Kriteria ini membandingkan apakah prestasi kerja periode sekarang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan prestasi kerja periode sebelumnya. Kriteria yang kedua yaitu kinerja yang dapat diperbandingkan atau benchmarking. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh entitas yang sama dalam organisasi secara keseluruhan atau di luar organisasi. Yang ketiga, standar rekayasa atau engineer standar. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan standar teknik seperti pengukuran kinerja untuk menentukan banyaknya output yang harus diproduksi. Yang keempat, diskusi dan kesepakatan atau discussion and agreement. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama antara pihak manajemen dan entitas yang akan diaudit, auditor operasional, dan pihak yang akan menerima laporan hasil audit operasional. Selanjutnya, tahap-tahap audit operasional. Tahap pertama yaitu tahap audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang diaudit. Yang kedua, tahap review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, tahap audit rinci atau lanjutan. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Selanjutnya, tahap pelaporan. Tahapan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, tahap tindak lanjut. Tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Clarissa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Poibe. Kepada Saudari Poibe saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu efektivitas dan efisiensi audit operasional. Efisiensi dan efektivitas audit operasional dikenal sebagai audit yang berkonsentrasi pada efektivitas dan efisiensi organisasi. Efektivitas mengukur seberapa berhasil suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Efisiensi mengukur seberapa baik suatu entitas menggunakan sumber dayanya dalam mencapai tujuannya. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya, sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Dibandingkan dengan efisiensi yang ditentukan oleh hubungan antara input dan output, efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Efektivitas lebih menitik beratkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, penilaian efektivitas didasarkan atas sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai dan pencapaian sasaran yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu keterbatasan audit operasional.
Ada 3 faktor yang membatasi audit operasional, yaitu yang pertama, waktu. Waktu merupakan faktor yang membatasi audit operasional untuk mencapai tujuan dan manfaat audit operasional. Yang kedua, keahlian yang diperlukan. Tidak mungkin bagi seorang auditor untuk ahli di segala bidang bisnis. Jadi, untuk mengatasi keterbatasan ini, perlu pendidikan dan pelatihan bagi audit operasional. Yang ketiga, biaya. Auditor operasional selalu mencoba untuk menghemat uang kliennya. Keterbatasan biaya yang tersedia ini mengharuskan auditor untuk menentukan segala prioritas auditnya. Selanjutnya itu studi kasus. Studi kasus yang kami ambil yaitu studi kasus audit operasional atas pengelolaan persediaan obat pada Rumah Sakit Umum atau RSU Aminah Blitar. RSU Aminah Blitar merupakan salah satu rumah sakit swasta milik Persyarikatan Muhammadiyah. RSU Aminah beralamat di Jalan TGP nomor 01 dan Jalan Veteran nomor 39 Kota Blitar. Persediaan di Rumah Sakit Aminah Blitar terdiri dari persediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang dikelola oleh masing-masing kepala unit. Pengadaan, penyimpanan, serta pemakaian obat pada Rumah Sakit Umum Aminah Blitar didasarkan atas Formularium Nasional tahun 2014. Adapun temuan-temuan atas pengelolaan persediaan pada Rumah Sakit Aminah Blitar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dilakukannya rotasi karyawan secara berkala terhadap bagian pembelian. Yang kedua, terjadi penyimpangan yang dilakukan bagian pembelian dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Yang ketiga, tidak dijalankannya audit internal, khususnya untuk memeriksa pengelolaan persediaan. Yang keempat, stok opname hanya dilakukan pada saat rumah sakit akan diaudit oleh audit eksternal. Yang kelima, terjadi selisih antara stok persediaan dengan kartu persediaan. Dan yang keenam, sering terjadi keterlambatan pembuatan laporan persediaan. Jadi, atas temuan-temuan tersebut, auditor memberikan rekomendasi, yaitu yang pertama, sebaiknya pihak rumah sakit membuat kebijakan untuk melakukan rotasi karyawan, khususnya pada posisi pembelian persediaan. Yang kedua, pihak rumah sakit perlu mempertimbangkan kembali prosedur pembelian yang telah diterapkan dan harus melakukan internal kontrol secara rutin terhadap pengelolaan persediaan. Yang ketiga, sebaiknya pihak rumah sakit segera menjalankan kebijakannya terkait audit internal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang keempat, stok opname harus dilakukan secara rutin sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, seharusnya manajemen rumah sakit memberikan sanksi keras terhadap karyawan-karyawan yang tidak menjalankan peraturan dan melakukan audit manajemen terhadap fungsi SDM. Baiklah, demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Poibe. Baiklah, adapun kesimpulan materi pada hari ini yaitu audit operasional adalah suatu proses sistematis untuk mengevaluasi kegiatan operasi suatu organisasi dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi suatu kegiatan operasi dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi dan melaporkan hasil dari evaluasi kepada orang-orang yang tepat beserta rekomendasi untuk perbaikan. Untuk menilai proses dan prosedur, saat ini perusahaan dapat melakukan audit operasional. Jenis audit ini mengidentifikasi area di mana perusahaan dapat meningkatkan operasinya, memungkinkannya membuat perubahan yang membuat prosesnya lebih efisien dan atau produktif. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akhirnya profitabilitas pada layanan profesional sebuah bisnis. Dengan adanya audit operasional, perusahaan dapat menemukan celah pada proses berjalannya bisnis yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, bahkan krisis operasional. Karena itu, penting bagi sebuah perusahaan untuk melaksanakan audit operasional secara rutin. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan untuk materi hari ini. Kurang dan janggalnya kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.